tentang hyperproteinemia. Hyperproteinemia itu yang didefinisikan sebagai kelainan metabolik dengan peningkatan konsentrasi protein plasma atau disebut dengan PPC yang terus-menerus dan tidak normal, yang secara klinis dapat mempersulit penyakit serius lainnya seperti multiple myeloma, nefropati, dan sirosis hati. Adapun patofisiologi dari hyperproteinemia yaitu disebabkan oleh produksi imunoglobulin yang berlebihan terjadi karena stimulasi abnormal terhadap sel-sel imun yang memproduksi antibodi. Akibatnya terjadi akumulasi imunoglobulin, khususnya pada gangguan seperti multiple myeloma. Oke, kita lanjut pada gejala umum yang terjadi pada hyperproteinemia. Apa saja sih? Yang pertama itu kelelahan. Kelelahan akibat peningkatan kadar protein dalam darah dapat menyebabkan tubuh merasa lemah dan lelah. Yang kedua ada dehidrasi yang merupakan kekurangan cairan dalam tubuh yang biasanya ditandai oleh mulut kering, dan kulit kering serta peningkatan rasa haus yang cukup tinggi. Yang ketiga ada nyeri tulang atau sendi. Beberapa penyebab hyperproteinemia seperti multiple myeloma dapat memicu nyeri pada tulang atau sendi akibat akumulasi protein abnormal. Yang keempat ada gangguan ginjal pada kadar protein tinggi dalam darah dapat membebani ginjal yang menyebabkan retensi cairan, edema, atau bahkan gangguan fungsi ginjal. Yang terakhir yaitu gangguan neurologis. Pada beberapa kasus, kadar protein tinggi dalam darah dapat menyebabkan gangguan mental seperti kebingungan, sakit kepala, atau penurunan kesadaran, terutama jika terkait dengan kondisi sistemik yang mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi atau pembagian dari hyperproteinemia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang relatif dan ada yang absolut. Yang pertama, yang relatif itu biasanya terjadi akibat pengurangan volume plasma tanpa adanya peningkatan produksi protein total dalam tubuh. Yang kedua ada absolut, di mana kondisi terdapat peningkatan jumlah total protein dalam plasma darah yang disebabkan oleh peningkatan produksi protein secara berlebihan. Hyperproteinemia monolokal terjadi peningkatan satu jenis imunoglobulin yang diproduksi satu klon sel plasma abnormal seperti pada multiple myeloma, dan hyperproteinemia poliklonal terjadi peningkatan berbagai jenis imunoglobulin akibat aktivitas sistem imun secara luas, biasanya dalam infeksi kronis atau penyakit inflamasi kronis. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui juga terapi non-farmakologinya. Yang pertama, ada hidrasi optimal. Jika penyebabnya adalah dehidrasi, maka meningkatkan asupan cairan dapat menurunkan kadar protein serum secara alami. Yang kedua, ada latihan fisik yang teratur. Olahraga ringan dan teratur bisa membantu memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan, meskipun harus dilakukan sesuai toleransi dan saran medis. Yang ketiga, ada diet teratur. Diet teratur atau penyesuaian diet khususnya dalam hal asupan protein biasanya bisa membantu mengelola pada pasien dengan gangguan metabolisme protein. Yang keempat, ada monitoring berkala. Pembentukan kadar protein serum secara berkala dan pemeriksaan medis rutin penting dalam memantau perkembangan dan respon terapi pasien. Kita kan sudah mengetahui terapi non-farmakologinya. Sekarang kita perlu mengetahui tentang terapi farmakologinya. Yang pertama ada pengobatan diuretik. Jika hyperproteinemia disebabkan oleh dehidrasi, diuretik mungkin digunakan untuk membantu mengelola retensi cairan. Meskipun biasanya pendekatan ini lebih sering pada kondisi hipoproteinemia. Yang kedua ada kortikosteroid. Pada kasus inflamasi kronis atau penyakit autoimun yang menyebabkan peningkatan protein serum, kortikosteroid seperti prednison dapat digunakan untuk mengurangi peradangan atau menekan sistem imun. Yang ketiga ada kemoterapi atau obat imunomodulator. Pada kondisi seperti multiple myeloma yang sering menyebabkan hyperproteinemia melalui peningkatan produksi imunoglobulin, pengobatan dengan agen kemoterapi atau imunomodulator seperti melphalan atau bortezomib dapat membantu menurunkan produksi protein yang abnormal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu pada bagan penatalaksanaan hyperproteinemia. Pada bagan penatalaksanaan hyperproteinemia ini terbagi atas 4 gangguan yaitu ada dehidrasi, infeksi kronis, imunologis, dan hematologi. Pada dehidrasi ini terbagi atas 2 golongan obat. Yang pertama kristaloid. Kristaloid ini contoh obatnya yaitu cairan intravena atau ringerlactan dan albumin. Pada golongan obat yang dehidrasi golongan obat kedua yaitu ada terapi rehidrasi oral atau TRO. Contoh obatnya itu ada Oralit. Pada bagan penatalaksanaan hyperproteinemia yang kedua yaitu infeksi kronis, golongan obatnya itu antibiotik. Contoh obatnya yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Pada gangguan ketiga yaitu imunologis ini digunakan golongan obat kortikosteroid,
di mana contoh obatnya yaitu ada prednison, metilprednisolon, dexamethasone, dan rituximab. Yang keempat ada hematologi. Hematologi ini digunakan contoh golongan obatnya yaitu inhibitor proteasome. Contoh obatnya yaitu bortezomib, carfilzomib, dan yang keempat ada hematologi. Pada hematologi ini digunakan golongan obat inhibitor proteasome. Inhibitor proteasome ini contoh obatnya yaitu bortezomib. Yang kedua ada carfilzomib. Yang kedua ada carfilzomib. Yang ketiga ada ixazomib. Pada pengobatan ini pertama yaitu ada obat bortezomib dengan golongan obat inhibitor proteasome. Dengan mekanisme kerjanya itu menghambat aktivitas proteasom 25S di dalam sel. Proteasom ini juga berperan dalam proses degradasi yang tidak dibutuhkan atau rusak, dan penghambatannya akan menyebabkan akumulasi protein dalam sel kanker yang akhirnya memicu apoptosis atau kematian sel. Pada pengobatan lini pertama obat bortezomib yaitu tidak ada pengobatan lini yang spesifik untuk menurunkan kadar protein secara langsung pada kasus hiperproteinemia, karena hal ini merupakan gejala dari suatu kondisi medis yang mendasar. Yang kedua itu pengobatan yang tepat fokus pada mengatasi penyebab utama yang menyebabkan peningkatan kadar protein dalam darah. Dengan kata lain, pengobatan hiperproteinemia ini akan bervariasi tergantung pada penyebab yang mendasar. Dengan contoh pendekatan pengobatan berdasarkan penyebab yaitu ada dosisnya itu 1, mg per meter persegi secara subtukan atau intravena digunakan 2 kali per minggu dengan hari pertama, ke-4, ke-8, dan ke-11 setiap siklus 21 hari. Dengan efek sampingnya itu neuropati perifer atau kerusakan saraf terutama pada dosis tinggi, trombositopenia, anemia, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare, hipotensi atau penurunan tekanan darah, demam, kelelahan, dan sakit kepala, potensi infeksi karena imunosupresi. Yang ketiga itu ada toksisitas bortezomib atau yaitu pada efek toksik utama yaitu neuropati perifer dan toksisitas hematologis. Sini juga dapat bermanfaat pada jantung pada pasien dengan riwayat penyakit jantung. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap bortezomib atau komponen obat lainnya. Penggunaan obat bortezomib ini pada pasien dengan penyakit jantung berat mungkin perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena risiko hipotensi dan aritmia. Interaksi obatnya itu menggunakan bortezomib dengan obat yang menyebabkan neuropati perifer seperti inyazid yang menyebabkan atau memperburuk efek samping neurologis. Yang itu dapat berinteraksi dengan inhibitor CYP-A3A4 dan CYP2C19 yang mempengaruhi metabolisme obat. Pengobatan lini pertama yaitu pada obat kedua yaitu prednison dengan golongan obat kortikosteroid. Mekanisme kerjanya yaitu prednisolon adalah kortikosteroid yang bekerja dengan cara mengikat reseptor glukokortikoid di dalam sel dengan membentuk kompleks reseptor steroid. Adapun dosis prednisolon yaitu 5 sampai 10 mg per hari untuk inflamasi ringan atau pada kondisi akut diberikan dengan dosis 20 sampai 60 mg per hari. Dengan efek sampingnya itu ada efek samping metabolik, efek samping sistem imun, efek samping sistem muskuloskeletal, efek samping sistem saraf pusat, efek samping gastrointestinal, efek samping endokrin, dan efek samping dermatologis. Kontraindikasi yaitu ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Pada kontraindikasi absolut ini infeksi sistemik yang tidak terkontrol, misalnya itu pada spesies berat, tanpa pengobatan antimikroba. Pada kontraindikasi relatif ini ulkus peptikum aktif, glukoma atau tekanan intraokular yang tidak terkontrol. Pada interaksi obat yaitu anti jamur, misalnya
ketoconazole, yaitu menghambat metabolisme prednison melalui enzim CPA3A4. Estrogen, yaitu meningkat efek glukokortikoid. Toksisitasnya itu ada toksisitas akut dan toksisitas kronis. Pada toksisitas akut itu jarang terjadi pada terapi jangka pendek. Namun, overdosis dapat menyebabkan hiperglikemia akut, hipertensi, dan ketidakseimbangan elektrolit. Pada toksisitas kronis yaitu pada penggunaan jangka panjang atau osteoporosis berat, supresi aksis HPA, hipertensi kronis, dan kardionipati. Pengobatan lini pertama pada cairan intravena atau rengelaktan adalah cairan yang diberikan secara langsung ke dalam pembuluh darah untuk menggantikan atau menambah volume cairan di dalam tubuh, memperbaiki keseimbangan elektrolit, atau memberikan nutrisi pada pasien yang tidak dapat mengonsumsi cairan atau makanan secara oral. Yang kedua, itu cairan ini itu mengandung natrium, kalium, kalsida, klorida, dan laktat yang membantu memulihkan volume intravaskular serta keseimbangan elektrolit asam basa. Dosisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan klinis seperti bolus pada 20 sampai 30 mili per kilogram pada hipovolemik dengan kecepatan pemberian yang dimonitor berdasarkan tanda vital. Efek sampingnya yaitu yang mungkin terjadi meliputi kelebihan cairan atau hipervolemia, edema paru, atau gangguan elektrolit seperti hiperkalemia dan alkoholisme metabolik. Toksisitasnya itu jarang, namun penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan overhidrasi dan komplikasi kardiovaskular, terutama pada pasien dengan fungsi ginjal atau jantung yang terganggu. Kontraindikasinya itu meliputi pasien dengan alkoholisme metabolik, hiperkalemia, atau gangguan metabolis laktat seperti asidosis laktat. Penggunaan cairan intravena itu baik kristaloid maupun koloid tergantung pada kondisi klinis pasien dan tujuan terapi. Kristaloid digunakan secara luas untuk berbagai kondisi termasuk resusitasi cairan pada shock hipovolemik, dehidrasi, dan penurunan volume darah akibat perdarahan atau luka bakar. Interaksinya obat yaitu terjadi ketika satu obat memengaruhi efek atau metabolisme obat lainnya yang dapat memperkuat, mengurangi, atau mengubah cara kerja obat tersebut dalam tubuh. Interaksi obat dapat bersifat farmakodinamik, di mana dua obat memiliki efek yang saling memperkuat atau bertentangan pada tubuh, atau farmakokinetik, yang penerapannya itu meliputi distribusi, metabolisme, atau sekresi obat. Nah, pada slide ini di sini terdapat cairan intravenal atau kristaloid dan koloid. Nah, di sini dosis yang disesuaikan pada kebutuhan klinis seperti bolus atau di situ 2 sampai 30 ml. Nah, pada shock hipervolemik dengan kecepatan pemberian yang dimonitor berdasarkan tanda vital. Nah, di sini efek samping yang mungkin terjadi meliputi kelebihan cairan atau hipervolemia. Nah, edema paru atau gangguan elektrolit seperti hiperkalemia dan alkohosis metabolik. Nah, di sini toksisitas jarang dilaporkan, namun pada penggunaan berlebihan akan terdapat atau menyebabkan overhidrasi dan komplikasi kardiovaskular terutama pada pasien dengan fungsi ginjal atau jantung yang terganggu. Nah, di sini terdapat kontraindikasinya itu meliputi pasien dengan alkoholisme metabolik, hiperkalemia atau gangguan metabolisme laktat seperti asidosis laktat. Nah, pada pengobatan lini pertama itu dehidrasi akibat diare sering melibatkan penggunaan oralit larutan rehidrasi oral. Nah, yang merupakan campuran air, gula, dan garam yang dirancang untuk mematikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, cairan ini itu mengandung campuran elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida serta gula atau glukosa. Nah, dia itu dalam proporsi tertentu yang membantu tubuh menyerap cairan lebih efisien. Nah, pada lini pertama oralit. Nah, di sini dosis oralit itu disesuaikan dengan tingkat dehidrasi dan usia pasien. Biasanya diberikan 200 sampai 400 ml per kali konsumsi. Untuk anak-anak diberikan 200 Nah, pada dosis oralit disesuaikan dengan tingkat dehidrasi dan usia pasien. Biasanya diberikan 200 sampai 400 ml per kali dikonsumsi. Nah, untuk anak-anak 500 ml per kali konsumsi. Untuk orang dewasa dengan frekuensi sesuai kebutuhan. Nah, di sini tuh efek sampingnya seperti oralit umumnya jarang terjadi. Namun penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan hipernatremia atau hiperkalemia, terutama jika pasien mengonsumsi terlalu banyak garam. Nah, pada interaksi obat dengan oralit umumnya itu minim, namun penggunaan bersama obat yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit itu seperti diuretik perlu diawasi karena dapat meningkatkan risiko gangguan elektrolit. Nah, dan pada isoniazid adalah obat lini pertama dalam pengobatan tuberkulosis atau TB. Nah, termasuk untuk terapi pencegahan profilaksis pada individu dengan risiko tinggi. Nah, obat ini termasuk dalam golongan antibiotik antimikobakteri yang bekerja dengan menghambat sintesis asam mikaloat pada dinding sel atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini itu pada lini pertama isoniazid itu pada dosisnya, yaitu isoniazid pada orang dewasa itu umumnya adalah 5 mg berat badan per hari, maksimal 300 mg per hari untuk pengobatan harian, sedangkan pada anak-anak dosisnya 10 sampai 15 mg per hari, maksimal 300 mg per hari. Nah, efek sampingnya yaitu sering dilaporkan meliputi nyeri, neuropati perifer atau hepatotoksisitas, kulit, dan gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan risiko toksisitas hati meningkat pada pasien dengan penyakit hati atau konsumsi alkohol berlebihan.
Nah, di sini pada pengobatan lini kedua yaitu rituximab adalah obat lini kedua yang digunakan dalam berbagai kondisi medis, terutama pada saat pengobatan lini pertama gagal memberikan hasil atau tidak dapat ditoleransi pasien. Nah, di sini obat ini bekerja secara spesifik dengan menargetkan antigen CD20 yang ada pada permukaan sel B, yang seringkali terlibat dalam penyakit autoimun dan kanker hematologi. Nah, di sini pada lini kedua itu rituximab golongan imunoterapi atau monoklonal. Untuk terapi limfoma non-Hodgkin atau dosis awal seringkali 375 mg diberikan sekali seminggu selama 4-8 minggu. Pada penyakit autoimun seperti reumatoid atau arteritis, rituximab diberikan sebanyak 2 dosis masing-masing 1000 mg dengan interval 2 minggu dan terapi diulang setiap 6 bulan bila diperlukan. Nah, pada efek sampingnya itu terutama meliputi reaksi infus seperti demam, hipotensi, ruam, dan risiko infeksi berat seperti reaktivasi. Nah, pada yang kedua yaitu pada albumin atau protein plasma yang digunakan dalam pengobatan lini kedua untuk kondisi seperti hipobuminemia berat, asisten refluxel syndrome atau hepatorenal shock, hipovolemik, dan edema akibat penyakit hati atau ginjal. Nah, di sini penggunaan albumin itu harus berhati-hati karena biaya yang tinggi dan potensi efek samping seperti risiko overload cairan atau reaksi alergi. Nah, di sini pada dosisnya itu selama parasentesis atau 1 gram berat badan untuk sindrom hepatorenal pada hari pertama diikuti dengan 20-40 gram per hari. Nah, efek sampingnya itu yang mungkin terjadi termasuk reaksi alergi, kelebihan cairan, atau jarang hipotensi atau trombosis. Nah, Nah, di sini pada monitoringnya yaitu pemantauan gejala klinis, amati tanda-tanda dehidrasi, perubahan berat badan, tekanan darah, dan denyut jantung untuk keseimbangan cairan dan kesehatan umum. Nah, yang kedua itu pemeriksaan laboratorium, cek rutin kadar total protein, albumin, globulin, elektrolit, osmolaritas, dan fungsi ginjal untuk mengawasi kondisi darah dan organ yang terkait. Nah, di sini efektivitas terapi yaitu tinjau respon pasien terhadap pengobatan dan pantau efek samping khususnya dari imunosupresan atau kortikosteroid. Nah, di sini evaluasi penyakit mendasar yaitu pemantauan kondisi autoimun, infeksi kronis, dan tes imunoglobulin jika ada dugaan penyakit seperti myeloma atau multiple. Nah, di sini pola hidrasi atau diet. Nah, awasi asupan cairan dan protein, menyesuaikan diet sesuai rekomendasi medis albumin, globulin, elektrolit, osmolaritas, dan fungsi ginjal untuk mengawasi kondisi darah organ yang terkait.